Hello, good morning. How are you this morning? Alhamdulillah, welcome back. Uh, we meet again with me, Mr. Bamba. Now, I will explain about our material in this first semester in age grades. Okay, student. I hope all of you is good and wherever you are, um, please watching this video. We will learn with this video. Okay, thank you, my student. For this time, I will explain you. We will learn with a new book from our government. We have uh, buku atau buku paket. Kita akan menggunakan buku paket anakku dalam pembelajaran di semester pertama ini adalah When English Ring a Bell. Itu buku paket yang akan kita gunakan. Dan mungkin ini buku paketnya gampang kita cari, anak-anakku bisa juga download di Play Store. Nah, buku ini cukup bagus untuk kita pakai dalam pembelajaran. Nah, pada kali ini kita akan belajar untuk di chapter di semester pertama itu ada 6 chapter, ada 6 bahasan. Nah, pembahasan yang pertama itu ada di chapter 1 itu kita akan membahas temanya It's English Time. Nah, anak-anakku bisa paham what It's English Time. Nah, ini waktunya belajar bahasa Inggris, itu temanya. Nah, apa saja yang kita akan pelajari di tema ini di chapter pertama ini, di antaranya to get attention. To get attention itu adalah salah satu ungkapan bagaimana caranya kita mendapatkan perhatian orang lain. Nah, nanti saya akan jelaskan. Terus yang kedua ada yang we will learn to check if we are understood. Nah, kita akan mengecek bagaimana tingkat pemahaman orang lain. Nah, bahasanya atau kata-katanya yang kita akan gunakan untuk mengetahui seseorang itu paham apa tidak. Nah, di sini berupa model pertanyaan atau penegasan. Nah, yang ketiga, third, to show appreciation to other. Nah, untuk menunjukkan appreciation. Nah, anakku bisa pahami apa itu appreciation. Itu adalah di bahasa Indonesia itu penghargaan. Nah, penghargaan itu ungkapannya ketika kita memberikan orang lain penghargaan, apa ungkapannya. Ya, itu kita akan bahas nanti. Ini terus yang terakhir, poin yang harus kita pelajari di chapter pertama ini, to tell. To tell itu untuk menceritakan atau memberitahu. To tell what we are, other people think or something. Nah, bagaimana kita menceritakan kepada seseorang yang kita pikirkan atau memikirkan sesuatu. Nah, to tell what, apa, untuk menceritakan apa yang kita pikirkan, kita sedang lakukan, bagaimana cara kita mengungkapkan kepada orang lain atau menceritakan. Nah, jadi ini ada 4 poin yang harus menjadi fokus pembelajaran kita dan merupakan tujuan pembelajaran kita. Jadi anak-anakku harus paham 4 poin yang tadi. Yang pertama, bagaimana caranya kita get attention, mendapat perhatian, to check, untuk mengecek pemahaman seseorang. Yang ketiga, untuk menunjukkan bagaimana cara kita mengapresiasi atau menghargai orang lain. Yang terakhir adalah untuk memberitahu atau to tell atau menceritakan apa yang kita pikirkan kepada orang lain. Nah, langsung saja anakku, untuk yang tujuan pembelajaran pertama itu adalah to get attention. Nah, di sini ada, di buku ini ada apa namanya, conversation. Ada 2 conversation di sini. Nah, mari anakku kita sama-sama baca dulu. Bisa saya jelaskan sedikit. Ini ilustrasinya di gambar ini ada conversation, seorang ibu guru sedang masuk kelas. Nah, di dalam kelas, dia baru masuk kelas.
Nah, mari kita baca sama-sama. Tolong please listen correctly and repeat with your own language. Nah, jadi nanti setelah saya membaca bisa anak-anakku mengulang ya dengan suara yang loudly, yang lantang. Everybody, may I have. Ulang. Everybody, may I have. May I have. Oke, bagus. Everybody, may I have your attention please. Nah, anak-anakku paham enggak maknanya dari kalimat ini? Apa yang kita baca? Everybody, may I have your attention please. Nah, tentu ini merupakan hal yang sulit ketika kita pertama, apalagi anak-anak sekalian baru naik dari kelas 7 ke kelas 8. Nah, tapi ini merupakan kata-kata yang paling sederhana dulu. Jadi saya akan mencoba untuk mengartikan anakku dengan berkata dulu everybody. Ada yang tuh anakku, apa itu everybody? Everybody itu everybody, setiap orang, banyak orang yang di sana. Di gambar itu banyak siswa, maksudnya di sana siswa yang banyak. Everybody. Nah, may I have your attention please? Nah, bisakah saya mendapatkan perhatian kalian? Berarti ibu guru ini mau menyampaikan informasi kepada siswa. Nah, respon siswanya atau feedback dari siswanya ketika ibu guru itu sedang berbicara, everybody, may I have your attention please? Nah, murid-muridnya merespon. Apa yang responnya? Yes, mom. Yes, mom. Berarti ada timbal balik di sini. Nah, ketika kita dapat simpulkan, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu dan ingin mendapatkan perhatian orang lain, kita harus menggunakan kata yang mana anakku? Nah, everybody, may I have. Nah, ini ingat, ada may I have your attention please. Kenapa menggunakan may di sini? May itu merupakan di dalam bahasa Indonesia bolehkah. Nah, itu kan lebih polite, impolite. Nanti kita akan jelaskan di video berikutnya. Polite itu impolite. Di bahasa Indonesia anakku bisa pahami sopan dan tidak sopan. Nah, ini bahasanya sopan. Nah, may I have your attention please. Nah, berarti kita meminta perhatian. Nah, kalau di bahasa Indonesia, anakku coba perhatikan dulu ibu mau ngomong. Nah, kalau secara konteks begitulah maksud dari ibu guru itu di ilustrasi di gambar pertama. Nah, dan ada percakapan yang kedua di sana. From now on we will use English in our class. Nah, coba dibaca anakku. From now on we will use English in our class. Nah, oke. Nah, di sana ada kata oke dan ada tanda tanya. We will use English in our class. Nah, ada tanda bacanya titik. Siti, what did I say? Nah, anak sekalian, di sini ada kata what did I say. What did I say? Itu maksudnya, ada yang paham? Ya. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada namanya W question. W question itu adalah bentuk pertanyaan, segala bentuk pertanyaan yang diawali dengan huruf W. Apa aku? W. W yang nama W itu W. W, Y. Nah, Y. Ya, bisa dipahami ya, anakku. Yang awal huruf awalnya W, W. Seperti apa? What, where, when. Nah, seperti itu. When, where, what is, what did I say. Nah, ini berarti ini tanda kata tanya. Nah, mari saya akan artikan.
apa namanya, berkata dulu from now. Nah, from now di sini adalah artinya mulai sekarang, mulai sekarang. Jadi artinya mulai sekarang, bukan dari sekarang. Bisa juga kita artikan seperti itu secara konteks. From now, mulai sekarang, on we will. On we will. Mulai dari sekarang kita akan, we will, kita, we itu kita, will itu akan. We will use English, use menggunakan English. Nah, kita akan menggunakan bahasa Inggris. Nah, in our. Nah, di sini in itu maksudnya in di dalam kelas itu. Nah, in our English class. Nah, in our itu tahu enggak anak-anak? Our. Nah, our itu nanti ada pembahasannya. Ada we, ada to be namanya, nanti kita akan bahas. Tapi saya artikan dulu yang sederhana saja ini. Our itu kita, we kita, our berarti milik semua di sana, semua yang ada di dalam kelas itu berarti our English class, di ruang kelas kita atau di jam kelas kita. Nah, itu maksud dari kalimat tersebut. Nah, Siti, what did I say? Siti, what did I say? Nah, kira-kira ada yang tahu nih apa ini maksudnya Ibu Guru ini? Yang di dalam percakapan ini, what did I say? What did I say? Itu tanda kata tanya. Apa yang saya katakan? What did I say? Apa yang saya katakan? Nah, responnya apa sih Siti? We will use English in our English class. Nah, kita akan menggunakan bahasa Inggris di kelas English, di jam mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, jadi ibu guru ini bisa kita simpulkan, ibu guru yang ada dalam conversation ini, dia menegaskan untuk mengetahui apakah si Siti ini mendengarkan apa tidak, apakah memperhatikan apa tidak, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, dari mana kita tahu itu? Karena dia bertanya, what did I say? Apakah kamu? Apakah what did I say? Apakah yang saya ucapkan? Apakah Ibu Guru itu ucapkan? Nah, Siti merespon. Berarti dia memperhatikan. Berarti dia attention kepada informasi Ibu Gurunya. We will use English in our English class. Nah, Siti meresponnya dengan we will use English in our English class. Nah, berarti kita akan menggunakan bahasa Inggris di kelas English. Nah, saya harap anak-anakku bisa paham. Untuk itu kita akan pelan-pelan saja. Intinya ada poin yang pertama, kita harus memahami anakku mana ungkapan ketika kita ingin mendapatkan perhatian kepada orang lain. Yang mana anakku, I had your attention. Nah, itu yang pertama, poin yang pertama. Kan ada 4 poin yang harus kita pelajari di chapter ini. Nah, tapi saya kira untuk video yang pertama ini kita akan bahas 2 poin saja, yaitu how to get attention, bagaimana caranya atau bagaimana ungkapannya kita ketika kita ingin mendapatkan perhatian. Nah, terus yang kedua, to check untuk mengetahui apakah to check we are understood. Nah, bagaimana kita mengecek apakah kita paham apa yang disampaikan oleh orang lain. Bagaimana caranya kita untuk mengecek atau mengetahui apakah orang itu paham dengan apa yang kita ungkapkan? Kita bertanya ulang atau kita berikan penegasan. Bagaimana caranya membuat penegasan? What did I say? Nah, di dalam bahasa Indonesia, apakah kamu paham apa yang saya katakan? Nah, mungkin sampai di sini dulu
yang kita akan bahas untuk 2 poin saja. To get attention, to check if we are understood. Nah, di sini sudah ada, seharap anakku di rumah setelah menyaksikan video ini bisa mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan bagaimana cara kita mendapatkan informasi atau mendapatkan perhatian. Nah, di sana nanti saya akan tugaskan anakku mencari ungkapan-ungkapan untuk mendapatkan perhatian, untuk to check understood. Nah, apakah pemahaman kita? Nah, sampai di sini anakku pasti mempunyai banyak pertanyaan. Nah, nanti saya akan memberikan kalian kesempatan untuk bertanya melalui deskripsi atau komen di bawah untuk menjelaskan bagaimana respon dan timbal balik ketika kita ingin menggunakan get attention. Nah, saya kira cukup. I think enough for this video. I hope all of you understood what have I explained to you. I hope all of you is understood. Jadi saya harapkan anakku bisa memahami ini, karena ini sederhana sekali. Pertama kalian harus belajar dulu, buka kamus dulu lah. Buka kamus, cari perkata dulu untuk memahami English itu. I think English is fun. Saya kira bahasa Inggris itu sangat menyenangkan. I hope all of you like to be learned. Okay, anakku, English itu sangat menyenangkan anakku. Jadi dari video ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan anak-anakku sekalian. Terima kasih. Thank you for your attention. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.